Oke, lalu yang ketiga dari dimensi kepemimpinan adalah situasi. Jadi situasi ini sangat penting ya, karena setiap lingkungan itu berbeda-beda situasi ya. Misalnya sekolah atau misalnya di organisasi kepemudaan, Karang Taruna, di RT setempat, di pabrik. Nah, itu kan berbeda-beda. Makanya kecerdasan seorang pemimpin lah yang bisa mengatur bagaimana dia menyesuaikan diri berbagai macam situasi. Nah, seorang pemimpin itu harus bisa membaca situasi, kondisi lingkungannya maupun suatu situasi psikologis bawahannya. Nah, itu ya dari 3 dimensi. Sekarang selanjutnya adalah unsur-unsur kepemimpinan. Unsur-unsur kepemimpinan ini menjadi penting ya dalam mencapai tujuan sebuah organisasi atau yang lainnya. Pertama adalah unsur pemimpin atau orang yang mempengaruhi. Nah, yang pertama yang paling penting adalah pemimpin. Nah, beliau harus mempunyai jiwa pemimpin yang baik dan bisa mempengaruhi orang dengan baik. Nah, setiap orang kan mempunyai sifat yang berbeda-beda. Nah, yang pertama adalah unsur pemimpin yang sangat penting untuk mempengaruhi suatu organisasi untuk mencapai tujuannya itu tercapai atau tidak. Lalu unsur yang kedua adalah unsur orang yang dipimpin atau sebagai pihak yang dipengaruhi atau bisa dibilang bawahan ya. Jadi sebagai bawahan juga harus penting ya. Bawahan, atasan itu sangat penting ya bagi tercapainya suatu tujuan organisasi. Suatu organisasi yang bagus, pemimpinnya bagus, bawahannya juga bagus. Jadi bawahannya juga mematuhi arahan dari pemimpinnya. Lalu unsur yang ketiga adalah unsur interaksi atau kegiatan atau usaha dalam proses mempengaruhi. Jadi interaksi antara bawahan dan atasan itu harus baik ya. Ada yang misalnya unsur up down atau down up gitu kan, itu suatu pola ya. Jadi jika komunikasi antara bawahan dan atasan itu baik ya, kerjasama dengan baik, maka suatu organisasi itu bisa mencapai tujuan dengan baik pula. Lalu unsur yang keempat adalah unsur tujuan yang hendak dicapai dalam proses mempengaruhi. Jadi suatu organisasi hendaknya memang pemimpin itu harus tahu tujuannya mau kemana. Jadi dia mau dibawa kemana ini, bawahannya atau organisasinya. Seorang pemimpin itu harus fokus dalam mencapai tujuan organisasinya. Lalu yang unsur yang terakhir, yang kelima adalah unsur perilaku atau kegiatan yang dilakukan sebagai hasil mempengaruhi. Jadi setiap perilaku seseorang itu sangat penting ya dalam mencapai tujuan organisasi. Maka dari itu setiap pemimpin itu wajib tahu gitu kan karakter bawahannya agar bisa menyesuaikan bagaimana agar tujuan itu bisa tugas-tugas itu bisa terlaksana dengan baik bagi setiap individu bawahan. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan. Ya. Gaya kepemimpinan adalah perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin. Perwujudan itu biasanya menciptakan suatu pola atau bentuk tertentu. Ya, jadi misalnya sifat karakter kepemimpinannya itu mempunyai pola tertentu atau bentuk tertentu. Apa saja gaya kepemimpinan itu? Ada 3 ya. Yang pertama ada gaya kepemimpinan otoriter, yang kedua ada gaya kepemimpinan demokratis, yang ketiga ada gaya kepemimpinan bebas ya. Yang pertama ada gaya kepemimpinan otoriter ya, atau bisa dibilang diktator ya. Jadi sifatnya itu pemimpin memberikan instruksi kepada bawahan, menjelaskan apa yang harus dikerjakan, selanjutnya karyawan menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diperintahkan oleh atasan. Gaya kepemimpinan ini menggunakan metode pendekatan kekuasaan dalam mencapai keputusan dan pengembangan strukturnya, sehingga kekuasaanlah yang paling diuntungkan dalam organisasi. Jadi dia sangat memegang kendali betul ya dalam organisasi.
dia tidak bisa diganggu gugat ya dalam mengambil keputusan. Misalnya bawahannya memberi masukan, dia sangat sulit. Gaya kepemimpinan ini dia cenderung ya misalnya ya kayak diktator gitu, maksudnya dia apa yang dikehendaki oleh pemimpin harus terlaksana, harus sesuai dengan pemimpin, harus sesuai dengan apa yang harapkan gitu. Misalnya ada melenceng sedikit dia tidak suka gitu ya. Nah itu yang pertama ya, gaya kepemimpinan otoriter. Lalu yang kedua ada gaya kepemimpinan demokratis. Nah, gaya kepemimpinan ini ditandai oleh adanya suatu struktur yang pengembangannya menggunakan pendekatan pengambilan keputusan yang kooperatif ya. Dalam gaya kepemimpinan ini ada kerjasama antara atasan dan bawahan. Di bawah kepemimpinan demokratis, bawahan cenderung bermoral tinggi, dapat bekerjasama, mengutamakan mutu kerja, dan dapat mengarahkan diri sendiri. Nah ini yang biasanya sangat diharapkan ya dalam sebuah organisasi itu bergaya demokratis. Jadi sangat kooperatif dia. Jika misalnya bawahan mempunyai masukan, nah dia atasan ini menerima masukan dari bawahan-bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi. Ketika bawahannya itu merasa dihargai, otomatis kan dia mempunyai rasa senang gitu kan, dan sangat bersemangat dalam mewujudkan tujuannya dan melaksanakan tugas-tugasnya. Itu ya gaya kepemimpinan demokratis. Lalu yang ketiga ada gaya kepemimpinan bebas ya. Gaya kepemimpinan ini memberikan kekuasaan penuh pada bawahan ya. Struktur organisasi bersifat longgar, pemimpin bersifat pasif. Peran utama pimpinan adalah menyediakan materi pendukung dan berpartisipasi jika diminta bawahan. Nah ini berbanding terbalik dengan gaya kepemimpinan otoriter ya. Jadi pemimpin ini sifatnya pasif ya. Dia nggak melaksanakan jika ada misalnya arahan dari bawahannya gitu kan. Ini sangat bahaya sekali juga ya jika pemimpin seperti ini ya. Dia ya pasif lah. Intinya yang lebih aktif itu bawahan-bawahannya gitu kan. Dia cenderung udahlah memberi bebas aja gitu kan pada bawahannya, terserah mau ngapain gitu kan. Dia tidak cenderung mengontrol dalam mengambil keputusan dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir ya, karena waktunya ya sangat mepet, ini ada beberapa saran kepada pemimpin dan teman-teman nih sebagai calon pemimpin masa depan. Yang pertama adalah sering mengkaji situasi bawahan atau tugas dan organisasi. Jadi mengkaji situasi atau evaluasi ya dalam organisasi itu sangat penting ya. Misalnya kalau organisasi ada evaluasi 3 bulan, semester dan lain-lain. Nah, itu tujuannya untuk mengevaluasi atau mengkaji situasi agar hasil evaluasi itu bisa menjadi pedoman untuk apa yang harus dilakukan ke depannya agar untuk memperbaiki kinerja organisasi itu. Selanjutnya saran yang kedua adalah luas dalam menggunakan berbagai keterampilan dalam keseluruhan gaya. Nah, luas artinya itu ya dia bisa beradaptasi dengan baik dengan lingkungannya maupun dengan bawahannya. Jadi dia karena setiap lingkungan itu kan berbeda-beda ya. Jadi mau dari lingkungan sekolah maupun misalnya lingkungan rumah atau misalnya perusahaan itu beda-beda. Jadi yang pemimpin yang baik adalah dia yang sangat luas ya. Jadi dia pintar beradaptasi misalnya dengan kemajuan zaman kan, apalagi sekarang zamannya sudah berbeda ya. Otomatis pemimpin itu harus bisa membaca situasi ya. Situasi yang berkembang saat ini. Lalu saran yang terakhir adalah mempertimbangkan untuk memodifikasi unsur-unsur pekerjaan mereka guna memperoleh kesesuaian yang lebih baik dengan gaya yang mereka sukai. Jadi ketika kita mempunyai bawahan itu kita harus bisa memberikan tugas sesuai dengan porsinya masing-masing. Misalnya si A ini dia jagonya misalnya menggambar, misalnya si B jagonya menulis. Nah, kita jangan sampai ketukar tuh memberikan tugas itu karena bisa berakibat ya
terhambat gitu kan dalam mencapai tujuan, dan juga tugas-tugasnya itu bisa lama dan juga bisa salah di dalam mencapai tujuan. Nah, itu saja dari saya ya. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaatnya, dan apabila ada salah kata dan perbuatan semoga dimaafkan ya. Ambil yang baik-baik saja. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.